Waspada, BMKG keluarkan peringatan dini hujan di Indonesia 9 hingga 10 Desember 2025. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca di Indonesia untuk periode Selasa, 9 Desember 2025, dan Rabu, 10 Desember 2025. Peringatan dini ini dibagi dalam 3 level, yaitu waspada, hujan sedang lebat, siaga, hujan lebat sangat lebat, dan awas, hujan sangat lebat ekstrim. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini angin kencang. Baca juga, BMKG peringatkan wilayah di Sumut ini berisiko hujan sangat lebat pada 8-15 Desember 2025. Informasi peringatan dini itu disampaikan BMKG melalui akun Instagram resminya pada Senin, 8 Desember 2025. Update peringatan dini cuaca Indonesia berlaku untuk 3 hari ke depan, 8 hingga 10 Desember 2025. Tulis BMKG di akun Instagram resminya, Senin, 8 Desember 2025. BMKG menyebut hujan sangat lebat berpotensi mengguyur beberapa wilayah, antara lain Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara. Simak selengkapnya sejumlah wilayah yang masuk dalam status waspada dan siaga, menurut peringatan dini BMKG. Peringatan dini untuk tanggal 9 Desember 2025. Wilayah dengan status waspada, hujan sedang lebat. Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, wilayah dengan status siaga, hujan lebat, sangat lebat. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, wilayah dengan status awas, hujan sangat lebat ekstrem. Nihil, peringatan dini angin kencang. Maluku Utara, peringatan dini untuk tanggal 10 Desember 2025. Wilayah dengan status waspada, hujan sedang lebat. Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan, wilayah dengan status siaga, hujan lebat, sangat lebat. Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, wilayah dengan status awas, hujan sangat lebat ekstrem. Nihil, peringatan dini angin kencang. Papua, BMKG menyatakan pembaruan peringatan dini ini berlaku 3 hari, sehingga masyarakat di wilayah terkait perlu terus memantau perkembangan cuaca terbaru dan meningkatkan kewaspadaan sesuai status yang diumumkan. Gempa M5, 4 guncang laut barat Laut Sinabang. Aktivitas kegempaan kembali dirasakan di wilayah barat Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan terjadinya gempa bumi pada 9 Desember 2025 pukul 14:02:53 WIB dengan kekuatan magnitudo 5,4. Pusat gempa berada di koordinat pukul 2.48 Lintang Utara dan 95,88 Bujur Timur, tepatnya 54 km barat Laut Sinabang, Aceh, dengan kedalaman hanya 10 km. Dengan kedalaman yang tergolong dangkal, gempa ini diperkirakan memiliki potensi guncangan yang lebih terasa di wilayah dekat pusat gempa. Meskipun demikian, BMKG memastikan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Wilayah Aceh dan sekitarnya merupakan kawasan yang berada di jalur pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia.
Interaksi kedua lempeng ini sering memicu gempa-gempa signifikan, baik di daratan maupun perairan sekitar. BMKG mencatat bahwa aktivitas seperti ini dapat terjadi sewaktu-waktu sebagai bagian dari dinamika tektonik alami kawasan tersebut. Hingga informasi ini diterbitkan, belum ada laporan dampak kerusakan maupun korban jiwa. Namun demikian, masyarakat khususnya di wilayah pesisir Sinabang diimbau tetap tenang namun waspada, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG atau BPBD setempat. Kesiapsiagaan tetap diperlukan, terutama bagi warga di daerah rawan gempa. Mengingat pengalaman besar Aceh di masa lalu, mitigasi dan edukasi kebencanaan harus selalu menjadi prioritas bersama agar keselamatan tetap terjaga. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa M2 3 guncang laut barat daya Kabupaten Bandung, tidak berpotensi tsunami. Aktivitas kegempaan kembali terdeteksi di wilayah Jawa Barat. Pada 9 Desember 2025 pukul 14.16 menit 40 detik WIB, BMKG melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,3 yang terjadi di Laut Lepas wilayah Barat Daya Kabupaten Bandung. Pusat gempa berada pada koordinat 7,82 lintang selatan dan 107,35 bujur timur atau sekitar 90 km barat daya Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan kedalaman 10 km yang masuk dalam kategori gempa dangkal akibat aktivitas tektonik di zona subduksi selatan Jawa. Meski kekuatannya relatif kecil dan tidak berpotensi tsunami, gempa dangkal di sekitar wilayah pesisir selatan Jawa tetap memiliki potensi guncangan yang bisa dirasakan warga di area dekat sumber gempa. Hingga saat ini belum ada laporan dari masyarakat terkait kerusakan ataupun dampak lain yang ditimbulkan. BMKG menegaskan bahwa informasi gempa ini disampaikan secara cepat sehingga hasil pengolahan data dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang masuk. Masyarakat diimbau tetap waspada, namun tidak perlu panik, serta selalu memperbarui informasi melalui kanal resmi BMKG. Sebagai wilayah yang terus berinteraksi dengan pergerakan lempeng Indo-Australia, kawasan selatan Jawa memang rawan mengalami getaran tektonik berulang. Karena itu, pemahaman mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat sangat penting dalam menghadapi potensi bencana ke depan. Adapun diketahui getaran gempa diukur dalam skala MMI. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian,
Gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. Telepan MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.